Lo pernah gak sih ngerjain tugas kelompok, terus tiba-tiba lo sadar lo jatuh cinta? Tapi bukan karena romantisnya, tapi karena prosesnya yang aneh banget. Ini bukan cerita cinta biasa. Ini kisah anak sekolah, kisah sehari-hari yang mungkin pernah juga lo rasain. Jadi, duduk yang nyaman, juga kalau lo suka cerita-cerita romantis SMA yang relate kayak gini, let's go. Waktu itu gue masih kelas hiji-hiji. Kelas paling absurd. Yang cowok hobinya rebutan kursi, yang cewek rebutan charger. Hari itu Bu Rani masuk kelas dan ngasih pengumuman. Anak-anak, kita akan ada tugas kelompok. Kumpulannya minggu depan. Tema bebas, asal kreatif dan menarik. Dan lo tahu apa yang terjadi pas guru bilang kelompok bebas? Suara ribut, kursi geser, orang teriak gabung sama gue. Semua buru-buru cari geng masing-masing. Dan gue telat mikir. Pas gue sadar, semua temen deket gue udah punya kelompok. Sisa anak-anak yang biasanya invisible. Akhirnya gue gabung sama kelompok yang isinya Dita si pendiam, Ucup si suka ketawa sendiri, dan Raka, cowok yang duduknya selalu deket jendela, diam tapi ada aura misterius gitu. Awalnya gue males. Yakin ini tugas bakal berantakan. Tapi ya udahlah, daripada sendirian. Dan dari sinilah semuanya mulai aneh. Pertemuan pertama di rumah Dita. Gue kira bakal dieman. Ternyata rame. Ucup bawa ciki segambreng, Dita nyiapin teh manis, dan Raka bawa laptop, nyalain, terus ngomong. Oke, gue udah bikinin template presentasinya. Nanti kalian tinggal masukin data masing-masing, ya. Gue langsung diem. Dalam hati, buset. Dia niat banget. Gue aja biasanya ngandelin slide hasil kopas Wikipedia. Hari-hari berikutnya, gue mulai sadar, tiap kali ada diskusi, Raka selalu nanya pendapat gue. Dia dengerin. Dia nggak ngejudge. Bahkan pas gue ngasih ide absurd, dia malah bilang, itu unik sih. Bisa kita explore lebih dalam. Dan gue pun mulai overthinking. Jangan-jangan dia suka gue. Sampai akhirnya gue jadi semangat tiap kali ada jadwal kumpul. Gue bener-bener nungguin momen ketemu mereka. Tapi jujur, yang paling bikin deg-degan ya pas Raka ngobrol berdua doang. Bahkan pernah bikin salting. Kamu suka nulis, ya? Tugas kamu rapi banget, ujarnya. Iya, suka sih. Dari kecil. Jawabku. Raka pun bilang, pantes kamu punya cara mikir yang beda. Saat itu juga gue pura-pura biasa aja, tapi dalam hati udah konser Blackpink. Hari presentasi tiba. Kita semua nervous. Tapi yang bikin gue makin deg-degan, pas Raka bilang gini sebelum naik ke depan. Apapun hasilnya, makasih ya. Gue seneng banget bisa kerja bareng kalian. Itu kalimat biasa sih. Tapi dari dia rasanya beda. Setelah semua selesai, kelompok bubar, tugas udah kelar. Gue ngerasa ada yang hilang. Dan disitulah gue sadar. Gue jatuh cinta. Tanpa sadar. Bukan karena Raka ganteng atau keren. Tapi karena dia dengerin. Dia support. Dia bikin gue merasa ada. Dan lucunya, gue gak pernah nembak. Gue gak pernah bilang. Karena cinta ini bukan buat dimiliki, tapi cukup buat dikenang. Gue gak tahu sekarang Raka ada di mana. Tapi kalau lo nonton ini, makasih ya. Lo ngasih gue salah satu cerita romantis SMA yang gak bakal gue lupain.
Nah, kalau lo pernah ngalamin cinta diam-diam pas tugas kelompok, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu cerita lo juga. Jangan lupa like, share ke temen lo yang pernah baper pas tugas kelompok, dan subscribe buat kisah sehari-hari lainnya yang penuh rasa tapi juga bisa ketawa bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.